هلا رمانة هلا رمانة الحلوة زعلانة حلوة زعلانة إني راضيها أنا راضيها إني راضيها هلا أنا راضيها هلا حلوة زعلانة الحلوة زعلانة. هلا رمانة. Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Untuk kali ini kita pengen membahaskan berkenaan dengan Indonesia versus Arab Saudi, dan sebenarnya banyak prediksi yang udah daripada daripada TikTok, daripada YouTube juga membuat bermacam-macam lagi untuk melihatkan kita betapa semangatnya supporter daripada timnas Indonesia untuk terus mengalahkan Arab Saudi guys. Kita tahu Arab Saudi itu bukan lawan yang mudah, tetapi insya Allah mempunyai peroleh kemenangan di antara tanah air versus tanah suci begitu. Tetapi sebelum itu kita pengen mendengarkan juga lah daripada rakyat sekalian, warga 62 juga memprediksi bagaimana kemenangan Indonesia, ataupun kalah, ataupun draw, ataupun bagaimana guys. Ini kita pengen dengarkan juga. Wah, yang penting semangat dulu guys. Ini yang perlu kita bawa nih, semangat nih. Nampaknya mereka waktu latihan di King Sport Abdullah, sebelum ini dikira sebagai preparation untuk menentang Arab Saudi guys. Wah. Timnas Indonesia mempunyai catatan buruk bila bertemu Arab Saudi. Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan ambisi Tom Hay untuk meraih poin pertama di grup C putaran ketiga kualifikasi Tom Hay nggak Piala sabar Dunia guys untuk mendapatkan skor 2026 zona Asia saat melawan tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Betul. Indonesia lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Apakah Indonesia bisa menang? Giliran pertama ada Cristiano Ronaldo yang akan memilih jagoannya. Wah, mari kita lihat Siapakah guys. yang akan dipilih? Ronaldo pilih siapa? Pilih Indonesia. Mantap, Ronaldo guys. pilih Indonesia walau dia main di Liga Arab. Skor 1-0 untuk Indonesia. Sekarang waktunya Lionel Messi yang tancap gas. Lionel Messi Negara lagi apa guys. jagoannya? Lionel Messi memilih Pilihnya Arab Saudi. Arab Ternyata Saudi. skor jadi imbang 1-1 untuk Mbappe. Indonesia dan Arab. Sekarang giliran Siapa pilihan yang buat Mbappe yang gaspol pakai mobil merah. Siapakah yang akan dipilih? Mantap bos, Mbappe pilih Indonesia. Skor jadi 2-1 untuk keunggulan timnas Garuda. Waktunya Erling Haaland yang gaspol bol. Negara apa yang dijagokan Haaland? Tidak kena Waduh, guys. Haaland pilih Arab Saudi nih. Waduh. Skor jadi imbang lagi 2-2. Kini waktunya Abang Lamine Yamal yang gaspol. Siapakah yang akan dipilih si Yamal? Wah, ternyata Yamal pilih Arab Saudi bos. Arab Saudi jadi unggul 3, guys. dengan skor 3-2 atas Indonesia. Waktunya Bro Jamal Musiala yang tancap gas. Siapa yang akan dipilih si Musiala? Bro Jamal. Waduh, ternyata Musiala pilih Arab Saudi juga. Skor Arab jadi 4 gol, makin jauh nih ninggalin Indonesia. Aduh. Waktunya Bro Neymar Junior yang gaspol sekarang. Siapa yang akan dipilih Bro Neymar? Junior. Ternyata Neymar Junior memilih Indonesia Oke, sebagai Indonesia jagoannya. 3, Arab Skor 4, Indonesia guys. Mari jadi kita 3 lihat gol lagi nih sob, seterusnya. lumayan lah.
Dan inilah dia kesimpulannya. Arab Saudi berhasil menang lawan Indonesia dengan skor 4-3. Jangan sedih bro, ini hanya prediksi saja. Semoga Indonesia bisa menang lawan Arab di pertandingan aslinya nanti. Ya itu kan guna guna mobil guys untuk melawan. Tapi nggak apa-apa guys. Ini hanyalah sekadar prediksi dan kita dengarkan lagi. Wah, Geger The Simpsons prediksi timnas Indonesia tumbangkan Arab Saudi dengan skor 1-3 guys. Warganet aminkan saja, amin amin ya rabbal alamin. Sebabnya macam skor kita sebelumnya yang kita prediksi, yaitu Indonesia 1 Arab Saudi 0. Nah, lepas itu yang Pak Ariel kita bilang Indonesia 3 Arab Saudi 1. Dia sama seperti The Simpsons guys. Tapi mari kita lihat lagi selanjutnya. Prediksi skor timnas Indonesia lawan Arab Saudi kira-kira berapa nih? Kita tanya satu-satu yuk. Menurut aku sih 3-0 ya guys, 3-0 pasti. Wah, 3-0. 2-1. 2-1. 3-2. 3-0. Kira-kira 3-0. siapa nih yang bakal ngegolin? Menurut aku sih pasti, kalau yang pasti ya ada Arhan, Marcelino nih sama Justin Hubner. Menurut aku ya. Abner nggak bisa masuk. Martin Pai sama ini Marcelino yakin 90% lah. Kenapa Martin Pais yang bagi gol guys? Strik. Tom Hai. Yes, Tom Hai. Kayaknya Arhan sama Rafael. Arhan, Marcelino sama Strik. Arhan sama Rafael. Strik. Satu lagi Witan. Kira-kira menurut kalian Indonesia lawan Arab Saudi berapa nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, benar-benar. Pertandingan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga tidak hanya menjadi jalan bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, melainkan juga bisa menambah poin FIFA Indonesia dan peringkat FIFA Indonesia bisa naik makin atas. Nah, kita tahu sekarang peringkat FIFA Indonesia sekitaran 133 kalau nggak salah. Jadi kalau dari negara-negara yang masuk di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, kita berada di peringkat 2 terbawah. Jadi di bawah kita masih ada Kuwait. Nah, jadi dari pertandingan menghadapi Arab Saudi, kita harus manfaatin kalau kita bisa menang jauh lebih bagus. Jadi ini dia ada prediksi mungkin poin yang bisa didapatkan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Jika kita bisa menang, kita bisa mendapatkan lebih kurang 19,38 poin. Kalau kita seri pun, kita bisa mendapatkan 6,88 poin. Kalau kita kalah, kita akan kehilangan 5,62 poin. Jadi kita harus manfaatin peluang ini. Jadi untuk peringkat FIFA kita bisa meroket makin tinggi. Maksudnya untuk mendapatkan poin itu sama ada perlu draw ataupun perlu menang. Dua saja pilihan. Tetapi pilihan utama, prioritas yang terutama di atas kali yaitu menang guys. Karena bisa dapatkan plus 19.38. Wah, mantap bro ini ya. هلا رمانة هلا رمانة الحلوة زعلانة حلوة زعلانة إني راضيها أنا راضيها إني راضيها هلا أنا راضيها هلا هلا حلوة زعلانة الحلوة زعلانة. Timnas pasti digulung Arab Saudi. Wah. Karena tidak bisa berharap banyak pada pemain asing naturalisasi. Salam Pancasila. Kita dengarkan guys. Peluang timnas Indonesia untuk bola lolos itu bulat Piala Dunia 2026 semakin sulit. Semakin sulit. Cenderung mustahil. Karena perkembangan yang terjadi juga mempersulit. Bukan mempermudah. Ya, ini saya berikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti agar kalian tidak membebani Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan Sintayong sebagai pelatih timnas dengan target yang terlalu tinggi. Kasihan, nanti stres. Waduh. Ya, ini ya saya jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang pertama, Indonesia ini seperti memang kurang beruntung. Ada di grup dengan peserta grup yang berat-berat.
Ya, tidak seperti grup-grup yang lain, grup A, grup B, grup D. Itu Grup pun C berat ini juga, seperti lagi berat. Tidak beruntung apa, buat kakek? Indonesia. Kenapa di pula, situ kakek? bercokol 3 tim yang memang langganan dan pengalaman serta memiliki kompetisi liga dalam negeri yang memang lebih baik, jauh lebih baik dibanding Indonesia. Ya. Ini siapa ya? Saudara Towel ya? Kita pun nggak tahu guys. Lihatlah di Arab Saudi, Jepang, Australia. Ya, tentunya ini akan mempengaruhi pertandingan nanti. Maka dengan 3 tim ini jelaslah kita sulit meraih poin. Nah, peserta yang lain pun kok ya kebetulan tim yang agak sulit juga. Misalnya Bahrain. Ya, sulit loh kita mengalahkan Bahrain. Ya, lalu Cina. Ya, memang gampang. Ya, kita melawan Malaysia, Thailand, Vietnam aja masih empot-empotan. Kan gitu realita ini. Ya, makanya kalau mimpi terlalu tinggi ya repot juga. Ya, nanti tahu-tahu Indonesia ini juru kunci di grup C kan repot. Ya, maka saya kasih tahu. Saya kasih pemahaman. Bagi tahu, Dari bagi segi tahu kakek. keberuntungan saat pembagian grup. Ya. Nah, kemudian Indonesia harus menghadapi Arab Saudi pada pertandingan pertama. Itu pun keberuntungan seperti tidak memihak Indonesia. Padahal pertandingan pertama itu sangat penting. Karena akan mempengaruhi mental pada pertandingan berikutnya. Kita yang jadi Ya mental enggak? nih guys. Contohnya adu penalti aja. Kalau penendang pertama gagal, pasti penendang berikutnya juga mentalnya akan jatuh. Gitu Ya. aja, gampang kan? Ya, Ya, ini itu. sepak bola, kata orang tidak bisa dihitung secara matematik, tapi tetap ada hitungannya secara matematik. Ya. Nah, apa itu ketidakberuntungan Indonesia? Ya. Indonesia ini dituntut untuk menang lawan Arab Saudi. Kok iya? Pertandingan pertama itu dilaksanakan di kandang Arab Saudi. Ya, di kandang Indonesia aja rasanya berat mengalahkan Arab Saudi ini di kandang Arab Saudi. Ya, kan ini jelaslah tidak beruntung kita. Nah, sudah bertanding di kandang Arab Saudi, 4 pemain belakang kita absen, tidak bisa bermain. Ya, Martin Paes sebagai penjaga gawang yang diharapkan mampu menjaga mistar gawang Indonesia agar tidak kebobolan atau tidak kebobolan banyak, itu tidak bisa bermain pada saat Indonesia melawan Arab Saudi nanti tanggal 5 September. Nah, salah. Ya, lalu Kakek ini salah guys. Justin Hubner Pais bisa main sudah guys. yang Itu selama udah ini rasmi. menjadi Daripada back PSSI. atau sektor pertahanan Indonesia ya yang sudah membuktikan kualitasnya itu pun absen. Jordi Amat juga absen. Ya, Jordi Elkan Amat itu Bagot ya. yang bagus di Liga Inggris pun tidak bisa main. Ya, padahal lini belakang ini kunci permainan. Kenapa? Ya, walaupun dikatakan sini kunci permainan, tetapi kita tahu setiap laga itu pastinya udah dirancang juga oleh Shin Tae-yong dan juga ketua PSSI Pak Erick Thohir, di mana setiap perlawanan itu memerlukan strategis dan sekian-sekian itu untuk siapa yang pengen dikeluarkan waktu pertandingan ini dan siapa yang perlu bermain waktu pertandingan sekian-sekian gitu. Jadinya bila ada macam setiap permainan itu pasti akan ada macam reserve player itu akan dikeluarkan balik, akan dihitung semula begitulah. Walaupun dikatakan Justin Hubner nggak bisa main, yang ini nggak bisa ini, tetapi akan digantikan dengan orang yang sama level dengannya ataupun mempunyai skill ataupun specialty masing-masing juga, begitu kakek. Nah, jadinya di sini kita tahu Shin Tae-yong itu manajer yang bukan biasa-biasa. Jadi setiap peraturan pertandingan itu semuanya bisa dilaksanakan sudah. Walaupun orang katakan macam wah player ini nggak bisa main lagi, ini apa semua ini nggak bisa main lagi. Tetapi
ada caranya lagi daripada Pak Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong untuk membawakan player-player yang lainnya itu untuk bermain di Liga Arab Saudi ini, Liga Arab Saudi pula. Di Arab Saudi nanti menentang Arab Saudi. Begitu, Pak. Jadi yalah, ini ini sekadar omongannya ini seperti inilah apa? Baginya macam wah ini agak mustahil ya untuk Indonesia menang ataupun draw begitu karena banyak player yang nggak bisa bermain bersama-sama dan juga kita tahu Arab Saudi itu ranking yang tertinggi dan Indonesia nggak bisa. Begitu prediksinya. Dia terus meletakkan mindset yang ini nggak bisa. Tetapi perlu diingatkan bahwa Pak Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong mempunyai visi untuk memecahkan limitasi pemain-pemain ataupun timnas Indonesia itu sendiri. Karena jika tidak dipecahkan rebungnya, manakah dapat sagunya? Jika tidak dicapai sehingga stress level, yang ini kan dikatakan jangan stres-stres lah, main-main gitu-gitu aja, kita tahu Arab Saudi itu kuat. Ya ini bilang bapak-bapaknya udah menyerah guys. Tapi untuk player, untuk PSSI dan juga orang-orang yang memang ingin kemajuan itu, mereka pasti ingin tekanan yang tinggi supaya dapat tahu sampai tahap mana sudah timnas Garuda ini bermain. Seperti laga yang sebelum ini kita nampak macam U19 bagaimana Indonesia bisa mengalahkan Argentina begitu, dan juga tiba-tiba Thailand coba untuk merebut tahta itu balik, dan juga begitu juga untuk World Cup. Siapa sangka kan Indonesia bisa masuk ke ronde ketiga di dalam World Cup ini. Itu yang paling penting karena kita nampak usaha semua orang guys, termasuk timnas dan juga supporter timnas juga coba yang terbaik, push to the limit, push dan push biar stres itu sampai tahap mereka tahu sampai mana sudah tahap mereka bermain. Jadi kalau sekiranya Indonesia kalah di situ, jadi pada situlah Shin Tae-yong, PSSI dan sebagainya itu akan menilai semula, oke, sebenarnya kita memerlukan strategi ini sekian begitu. Daripada situ mereka akan tahu sampai tahap mana sudah kemajuan timnas Indonesia. Begini guys, ini agak jelas lah. Macam kita coba untuk ungkapkan daripada bapaknya ini, kakeknya inilah, walaupun dikatakan selalu omongan kalah gitu kan, tetapi kita berpikiran secara positif dan juga untuk bagi semangat guys kepada semua timnas Indonesia. Kalau kita bilang kalah, Indonesia kalah awal-awal, itu sebenarnya memberikan stres kepada Pak Erick Thohir. Nah, tapi bapaknya ini bilang kita semua ini menganggap yang kita ini sebenarnya bagi stres kepada Pak Erick Thohir. Itu salah guys. Ya, nggak usah diomongin lagi guys. Kalau ada sebarang persoalan bisa komentar di bawah juga guys. Tapi apapun prediksi kita pengen juga Indonesia pegang title kemenangan menentang Arab Saudi guys. Insya Allah kita doakan sama-sama. Kalau semua warga Indonesia 200-300 juta itu mendoakan kalau Indonesia menang, insya Allah pasti menang guys. Jangan lupa pakai angkernya itu juga. Jadi guys, itu saja para video. Sekiranya kalian ada lagi seberapa video untuk dirasi, just comment down below dan insya Allah kami coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Assalamualaikum.